Kelakuan lu Meng lu. Gua udah capek-capek saya nafta di 5 menit, nggak tahu belum direkod katanya. Tapi gua sehari-hari ini sebagai ojol ya. Gue bingung kenapa customer gue itu lebih banyak nenek-nenek daripada anak muda. Gue kayak setiap ojol tuh ya kan itu berekspektasi tinggi gitu. Pasti mikirnya, "Buh. Anjing. Itu kayak Venom anjing. Ngapain sih? Ngapain kata gue. Seru banget ya kan. Jangan-jangan kalau disorot lagi ke samping itu kan dia Adit Lupus, Andri Parker, Aslan Maulana, Bayu Subahari, Fikri Haikal, Hamso, Om Drai Solo, Tika, Trio Lokal, Fajar Ute, Nova. Hostnya adalah Kapci. Stand up comedy Rawabada disponsori oleh Chin Production. Oke, sayang sekali kita tidak bisa menayangkan keempat komika ini dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin kita akan mengadakan stand up comedy yang kedua. Jadi kalian bisa menyaksikan performer mereka. Akan kita panggilkan stand up tergila berikutnya. Dia ini aktor, namanya sudah tidak diragukan lagi. Dia tuh sering ada dia di channel YouTube-nya Syuting Beneran ya. Kalau mau ngelihat ada tuh di Syuting Beneran tuh. Dan dia juga suka nyanyi. Nah kalian boleh nih lihat nih Instagramnya. Kalian juga bisa lihat channel YouTube-nya. Suaranya merdu banget. Kalian bisa lihat langsung tuh. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung Adit Lupus. Ho ho ho. Stand up comedy Rawabada Adit Lupus. kelakuan lu Meng lu. Gua udah capek-capek saya nafta di 5 menit, nggak tahu belum direkod katanya. Oke. Sebelumnya teman-teman selamat datang ya di sini ya. Banyak yang nonton kan hari ini? Banyak, ceritanya banyak. Oke, perkenalkan dulu, nama gua Adit Lupus. Kalau dipanggil nengok. Ya iyalah kalau dipanggil nengok. Kalau nggak nengok kita dibilang sombong. Oke, kenapa nama gua Adit Lupus ya? Karena kalau Adit kan sekarang udah banyak tuh Adit namanya kan, emang dari dulu namanya Adit kan banyak ya. Hampir beberapa juta orang namanya Adit. Sampai dibikin meme, sampai dibikin apa namanya Adit anjir. Terus kenapa gue milih Adit Lupus? Sebenarnya nama gue Aditya. Ya, tapi nggak pakai Y ya, Adityanya pakai I, Aditya sebenarnya. Oke, nama gue Lupus, Adit Lupus. Jadi karena gue suka lupus ya, tahu kan lu lupus? Tahu. Jadi bukan karena gue punya penyakit lupus. Sangkanya muka gue begini, sangkanya kena apa penyakit lupus lagi, enggak. Karena gue suka tahun-tahun 80-an sama gue suka lupus-lupus gitulah pokoknya. Stilannya lu lihat kan tuh. Perpaduan antara Korea sama tahun 80-an, oke? Topi Korea, baju Korea. Ini aja baju tadi kata Cimeng, dia tuh langsung sini stand up. Gue bingung mau ngapain anjir, gue baru bangun tidur malam habis party ya kan. Habis mabuk, suruh bangun suruh begini anjir. Nih, lu lihat nih, gue baju oblong semua. Cuma karena buat Cimeng karena suruh stand up nih. Tuh gue sampai gue tempelin tuh. Tuh. Biar apa namanya? Biar beda aja. Sebelumnya gue pakai kacamata dulu aja kali ya. Biar bukan biar karena ganteng. Gak enak mata gue soalnya masih semblep.
tadi perkenalan udah Adit Lupus. Gue bingung sebenarnya, orang nggak nyiapin materi apa-apa, suruh stand up. Kalau suruh nyari duit bisa gue, insya Allah. Kalau suruh stand up gue agak tahu, ya kan. Tapi gue belajar. Apa Meng? Suruh ngewe? Janganlah goblok. Di Bennett nih, pokoknya tolong di Bennett. Apa di Bennett YouTube-nya Cimeng ya, Cim Production. Oke, tadi gue udah perkenalkan nama gue Adit Lupus. Gue asli orang Cina. Gak percaya kan gue Cina, gue Hitachi. Hitam tapi Cina, ya. Tapi Cinanya masih Cina benteng, ya. Itu juga cuma 2% doang turunannya. Selebihnya gue orang Sunda. Sundanya juga Sunda kasar, bukan Sunda halus. Jadi nggak ada muka-muka ke Sunda juga. Nggak tahu sebenarnya gue orang apa. Tapi ya benar, gue masih ada keturunan di Cina benteng. Terus kebanyakan 2% doang lah Cina benteng. 98%-nya gue orang Sunda. Tapi lahir di sini, di Priok asli. Ya. Apalagi Meng? Suruh ngapain lagi? Oh iya, agama gue Islam lah. Biarpun jarang sholat, tapi Islam, ya. Terus gue masih respect sama yang pacaran beda agama. Gue beberapa kali pacaran beda agama, tapi emang gak ada yang bisa nyatu sampai sekarang. Umur segini gue umur 37 masih belum nikah karena masih kepikiran yang ono-ono dulu. Mungkin Tuhan juga belum masih, ya. Jadi pacaran beda agama mendingan, kalau lu masih pacaran beda agama mendingan lu cari masing-masing, ya. Putus kalau enggak yang cowoknya suruh pindah ke agamanya, yang ceweknya suruh pindah ke agama yang lain, jadi beda lagi. Tetap aja nggak sama lu, nggak nyatu. Gue pernah beberapa kali pacaran sama orang Batak yang beda agama. Kalau lagi makan doanya beda. Dia begini, doa, terima kasih Tuhan Yesus telah memberikan rezeki hari ini sehingga aku bisa makan. Terus lah begitulah ya kan, sampai merem nasinya gue umpetin. Sampai, loh nasi aku mana? Gak tahu, kamu lagi doanya merem lama lagi. Kalau kita kan cuma Allah mau berkelana kan, gitu-gitu doang. Udah Meng, udah 5 menit belum anjing? Belum? Sialan masih lama lagi. Gue suruh ngapain lagi anjir? Oke, kerjaan gue sehari-hari ya, lu lihat dong tampang gue, ya kan? Pasti orang juga pada tahu tampang gue pemain futsal. Enggak. Gue kerjaan sehari-hari kebetulan lagi kosong, lagi nggak ada kerjaan. Tapi gue punya usaha jasa jokul-bokul, atau orang taunya calo jual beli, ya. Apa aja gue kerjain, yang penting halal. Kadang yang haram juga gue kerjain demi sesuap nasi dan anak bini orang. Udah, pokoknya itu aja dari gua, ya. Atau mungkin ada beberapa yang mau dipertanyakan lagi? Gak ada? Ya, pokoknya kalau ketemu gua panggil aja. Alhamdulillah teman-teman di daerah Jakarta Utara masih pada kenal gua. Dia manggil gua Adit Lupus, biarpun gua nggak tahu itu siapa sih yang manggil gua nggak tahu. Gua bukannya sombong atau belagu, emang agak lumayan di daerah Jakarta Utara yang masih kenal. Alhamdulillah juga kita harus lebih dekat, ya, sama mereka. Pokoknya intinya itu aja. Jangan lupa subscribe YouTube-nya apa ini? Di apa, Cim Production ya? Oh, 2 biji. YouTube 2 biji udah bikin sendiri apa? Oh, YouTube 2 biji, berarti udah bisa dari YouTube Cim Production. Oke, berarti 2 biji udah punya YouTube sendiri. Pernah jadi ininya gua, jadi bintang tamu dulu ya, lagi gitu ya. Ya, biarpun bahasannya nggak jelas lagi itu. Ngebahas apaan tahu, itu YouTube 2 biji. Jangan lupa juga gue juga punya YouTube Adit Lupus. Adit Lupus channel lah, lupa sendiri gue. Itu biarpun subscriber cuma 400-an, ya tolonglah di-subscribe. Bilang juga sama keluarga-keluarganya yang lagi di mana, tolonglah di-subscribe. Ya, buat iseng-iseng aja itu juga. Orang ada kerjaan, nganggur, ya kan? Jadi ya iseng-iseng aja. Makanya disuruh Cimeng sebenarnya hari Minggu tuh jadwal gua tidur sama main bola. Tapi karena Cimeng yang nyuruh, ya udah gua kerjain aja lah. Daripada ntar dia ngambek. Tahu sendiri Cimeng kalau ngambek. Ya kan? Udah, gitu aja dari gua Adit Lupus. Sampai ketemu lagi di YouTube 2 biji. Kapan anjing? Besok lagi nggak mau gua.
sabar aja dulu, bikin materi dulu kalau mau ya. Tadi juga gue dibohongin, katanya ada Tika nih ceweknya. Bohong lu, mana Tika? Nggak ada. Ada, mana? Ntar, bohongin gue anjing. Oke, Adit Lupus, dadah. Oke teman-teman, itu dia dari tadi penampilan dari Adit Lupus. Gimana teman-teman penampilannya dia tadi? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang spesial dari dia. Tapi tolong ya, subscribe channelnya Adit Lupus ya. Buat cewek-cewek juga merapat, silahkan. Kita doakan Adit cepat ya. Cepat menikah maksudnya, tenang aja. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Karena kalau berlama-lama kita bakal kelamaan. Karena ini cuma sampai jam 3 doang ya. Oke. Kita panggilkan artis terbaik kita. Biasanya yang paling terakhir tuh raja terakhir, tau nggak, bebannya berat. Ini tuh artis terakhir. Abis ini udah nggak ada yang stand up lagi, udah. Jadi kudu bener ini stand up-nya. Kalau lu nggak bener, berarti lu bukan orang bener. Siapakah orang yang nggak bener itu? Kita panggilkan orang yang nggak bener itu adalah Om Bray Solop. Solop. Stand up. Om Bray Solop. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama gue Om Bray Solop. Ya biasa dipanggil gitu. Kenapa namanya Solop? Itu berasal dari kata-kata gue sehari-hari. Karena kalau di belakang rumah gue tuh, itu dulu zaman gue SMP sampai sekarang itu berkembang. Jadi itu bahasa balik. Solop itu dibalik polos ya kan. Kayak misalkan mau ketemu cewek nih. Ngeliat cewek kan, kita nggak mungkin kan, anjing cakep banget, nggak mungkin. Tapi kita pakai bahasa balik men, buat ngasih tahu ke teman kita nih. Men, dah ewet pekats nih gawat. Ada cewek cakep nih ya kan. Takis nggak takis gitu awalnya ya kan. Tapi gue sehari-hari ini sebagai ojol ya, gue bingung kenapa customer gue itu lebih banyak nenek-nenek daripada anak muda. Gue kayak setiap ojol tuh ya kan itu berekspektasi tinggi gitu. Pasti mikirnya, dapat orderan ya kan. Waduh, namanya Lia, waduh. Atau nggak namanya Rizka ya kan. Wah, tapi gue ngerasain men, tapi ini real ya, gue ngerasain kalau misalkan gue ketemu nih, udah dapet namanya cakep, gue langsung on the way parfuman dulu ya. Parfuman dulu. Udah pokoknya udah paling perfect banget lah, perfect boy, udah star boy banget lah ya kan. Udah datang nih ya kan, set. Mana nih nggak kelihatan nih ya kan. Nggak mungkin nih, kayaknya cewek yang cakep nih ya kan yang depan nih. Datang, set. Bawa apa sih, kayak jingjingan yang isinya laundryan gitu ya kan. Isinya bacang atau ya. Terus jalan. Mas, ayo mas. Rizka, iya. Kok nenek si anjing. Ya udah bawa enak, Bu. Naik jalan ya kan, set ya kan. Biasanya nih, kalau misalnya si customernya ini nggak ada masalah, biasanya yang mana-mana aja. Biasanya dia tuh ngajak ngobrol kita. Dia tuh biasanya so asik ya kan, kayak, Mas tinggal di mana mas ya kan? Tanjung Priok nih mbak gitu. Terus Mas biasanya narik dari sini. Iya nih, cuman biasanya di Pluit kayak gitu. Nah cuman kalau misalnya ada kendala nih, ya kan? Gua lagi jalan di tengah-tengah jalan nih, mogok nih motor gua. Dung. Ih mas, kenapa mas? Gak mas, santai aja. Ini emang belum diganti aja ininya full pumpnya. Aduh, gimana ya maksud? Full pump belinya di bengkel. Ya emang di bengkel, masa di rumah sakit kan nggak mungkin ya kan? Ya kan, udah kayak sosok tahu gitu ya kan. Ujung-ujungnya di jalan, pas udah nunggu lama mungkin dia bete kali ya. Kok ini nggak ada suaranya? Gue dengerin mukanya. Dia bete aja. Dia bete dia. Ya kan. Terus juga dulu gue pernah jaga kopi ya jadi barista gitu ya kan di daerah Jakarta Timur. Itu gue di mall gitu ya kan. Itu gue punya customer yang bapak-bapak ya kan. Jadi kayak yang disuruhnya gitu, dia kayak jaga di pasarnya, dia disuruh buat beli kopi. Itu kalau datang beli kopinya satu, ceritanya sampai lebaran ketiga ya kan. Set bikin ya. Oh ini ya, oh ini oh bikinnya saya mah biasa minum kopi saset mas. Kalau ini mas saya disuruh doang. Ngomong terus
Sudah kelar. Nih mas, udah jadi. Oh iya gini. Enggak, bentar mas, ini di bengkel bukan di kopi. Bukan di kedai kopi. Aduh salah. Iya ada-ada aja tau gak lu. Hari-hari selalu ada-ada aja ya kan. Belum lagi kalau misalnya orderannya anyep ya kan. Misalkan orderannya anyep nih. Belum ada dapet nih orderan mana ya kan, kesono kemarin. Gimana sih orderan anyep ya? Aduh, kok kurang sedekah lagi. Kalau misalnya orderannya gacor nih, dapet nih, deng ya kan banyak. Waduh, ini dapet mulu, ini kapan gue istirahat nih ini ya kan? Perut gue keroncongan ya kan? Biasanya kalau gue sih diambil aja ya kan? Ambil. Set. Nenek lagi. Dia lagi. Emang nggak pernah ketahuan tuh gue, tahu-tahu tet ya kan? Nggak pernah, ya paling nama doang ya, nggak pernah ada tahu ada mukanya siapa. Kayak gitu. Udah belum nih? Anjing panjang banget. Terus juga ini gue cerita masa lalu ya, masa kecil lah ya. Mungkin beberapa lu pernah nonton di acara TV ya, sebut aja RCTI nggak apa-apa emang ya. Di RCTI itu ada nama filmnya Bima Sakti ya kan. Jadi tuh kayak Bima Sakti tuh kurang lebih kayak Kamen Rider-nya Indonesia ya kan. Ya gue bingung aja kan kalau di Kamen Rider Jepang tuh kayak keren banget ya kan, udah di setup banget mobilnya apa segala macem. Tapi kalau di Indo tuh gue bingung ya. Berantem. Wih, pertama keren nih ya kan di pinggir-pinggir jalan yang kelihatan gedung-gedungnya masih bagus nih view-nya. Berantem sa ya kan. Toto lompat ke mobil ya kan. Toto di busway anjing. Toto di busway. Udah berantem ya kan. Ini enggak kebayang yang di bawah ya kan lagi jualan kacang ya kan. Masuk busway ya kan, duduk ya. Der apa dia anjing. Anjing gak jelas banget. Ya gitulah pokoknya. Tapi nggak kebayang juga ya kalau misalnya dia ini mainnya di Tanjung Priuk ya kan. Si Kamen Rider ini main di Tanjung Priuk, si Bima Sakti ini ya kan. Pas lagi berantem ya kan, di laut ya kan, tiba-tiba mental ke Tanjung Priuk kan, dang ya kan di kontainer. Ayo rebut bajilo. Wah besi nih lumayan nih. Ayo sikat. Bawa pulang itu Kamen Rider ya. Goblok. Ya. Apalagi. Aduh pusing. Terus juga ada pengalaman lagi nih. Mungkin kita nggak asing ya sama aplikasi dating apps ya kan. Ya biasanya kan kalau kayak ya, Ome TV lah ya. Kalau ini Ome TV kan kita standar ya video gitu. Biasanya yang keren tuh yang sama orang luar negeri kan ngelihat ya kan kayak say hello ya kan, halo what's your name kayak gitu. Cuma kalau misalnya ada aplikasi yang temen gue temuin, gue juga nggak tahu tuh, baru-baru tahu ini. Itu tuh kalau misalnya lu match nih kan langsung masuk ya kan. Fotonya mah cakep men, mulus ya kan kayak orang-orang bigo ya kan. Pas masuk gua kaget. Orang mah kayak say hello apa gini. Ini langsung gini. Anjing. Itu kayak Venom anjing. Ngapain sih? Ngapain kata gua. Seru banget ya kan. Jangan-jangan kalau disorot lagi ke samping itu kan dia kayak kamera selfie gitu kan. Jadi kalau disorot ke samping lagi kelihatan ini apa? Ada Spiderman, ada Captain America, Avenger ya kan. Ke atas ada Thanos anjing. Thanos anjing. Anjir. Itu Avenger semua tuh yang ada di aplikasi itu tuh ada-ada aja anjing aplikasi zaman sekarang emang ya kan. Mana nih? Belum yang tap love ya kan kalau misalnya di TikTok. Ya kan udah ada kerjaan bener, jadinya begitu. Aduh parah banget lah. Pesan buat anak muda nih ya kan. Ya berkarya seada aja lah ya. Kita jangan yang nyiksa orang tua kayak di TikTok tuh yang mandi lumpur ya kan. Pada mandi lumpur mendingan lu mandi bola ya kan. Bayar 3.000, abangnya seneng, lu juga seneng ya kan. Mandi bola aja. Berapa menit lagi bang? Anjing lama banget. Abis nih gua. Anjing. Terus ada lagi cerita nih. Waktu itu kalau misalnya kita kreditan motor ya, biasanya kalau udah selesai kreditan motor tuh suka ada notif ya kan dari si salesnya ini kayak lu dapet selamat Anda mendapatkan tenor kayak 5-10 juta. Kalau orang awam kan seneng ya kan.
main nih, ambil motor lagi ya kan, apa pinjem dulu buat depo ya kan, biar balik modal ya kan, push dulu ya kan. Tapi ini beda sama kawan gue, pas dapat ya, selamat Anda mendapatkan tender 5 sampai 10 juta, silakan klik di bawah ini ya kan, terus masih dibalas. Bang kalau minjem 1 M aja bisa nggak? Ya nggak gitu konsepnya, Mak. Nggak 1 M juga, nggak sekalian lu minta rumah sama sertifikatnya, ya kan? Ngapain gitu? Kasihan salesnya juga gajinya nggak segitu, paling 2 juta ya kan? Jangan dong. Aduh, pusing sekali hidup ini. Terus juga cowok ini termasuk salah satu manusia yang sujud informasi. Karena apa? Karena kalau misalnya kita begadang nih, itu dari jam 9 sampai jam 11 itu biasanya kita awalnya ngomongin percintaan ya kan? Ya kan kayak ini nih gue udah lama sama dia nih, terus ternyata gue punya selingkuhan lagi, ya masalah percintaan ya kan. Nanti di jam 11 sampai jam 1 jam 1-an lah ya, itu pembahasannya udah konflik Timur Tengah hanya Israel ya kan, pembahasan pembantaian di sono, yang konflik-konflik ya kan, Joe Biden ya kan. Nah nanti kalau udah jam 1 sampai mau subuh nih, itu udah pembahasannya dunia akhirat men. Gue udah bersabda ya kan udah masalah-masalah yang kayak gitu ya kan. Ya pokoknya itu aja dari gue. Sukses terus nih buat channel 2 biji, jangan lupa di subscribe ya kan. Besok gue bikin materi men, gini gue nggak bikin kacau ini. Thank you semuanya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa subscribe juga YouTube Om Bray Solop. Thank you. Oke guys, itu tadi penampilan terakhir dari Om Bray. Om Bray itu sebenarnya dia penyanyi internasional Leo ya. Kalian bisa lihat tuh di channel YouTube-nya Om Bray yang mau mampir-mampir. Ya gua nggak nyangka juga sih ternyata penyanyi profesional seperti Robby itu dia itu bisa juga stand up ya. Gua nggak nyangka ya. Gua kira dia bakal biasa aja, ternyata dia gila ya. Untuk penutup kita akan saksikan nyanyian dari adik-adik kecil kita. Ini dia penyanyi kecil kita. Dan dengan itu berakhirnya juga acara 2 biji ini. Terima kasih semuanya. Jangan subscribe karena nggak jelas. Subscribe lah. Dipotong tet. Oke semuanya yang bisa nonton ini tet. Nggak, pokoknya maksudnya subscribe. Udah itu aja lah. Gue yang nggak mau. Ya nggak mau gue juga, tapi gue mau. Oke, ready? Ready. Action. Musik. Jangan senyum. Mau nih. Nyanyi sini. Cicak den diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak di dinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Belum. Satu lagi. Ayo, siap. Mulai. Kami Satria Muda Indonesia selalu bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bijaksana, cinta kedamaian, berbudi luhur dan kasih sayang. Kami Satria Muda Indonesia, pemberani berjiwa satria, menjunjung tinggi kehormatan bangsa negara Republik Indonesia, bersatu dalam maunan yang berdinding teka, berdinding persaudaraan, berkasih sayang, berajas dan Pancasila,
dalam semangat berjuang. Kami Satria Muda Indonesia berani berjiwa satria, rela berkorban bagi nusa dan bangsa Republik Indonesia dan tercinta. Dah bang.